Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali pagi hari ini saya menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Ayub pasal 33 ayat 13 sampai ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Mengapa engkau berbantah dengan dia, bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan di bawah tema Allah yang berbicara. Apakah kita mendengar? Saudara-saudara terkasih, dalam nats hari ini, Ayub dalam penderitaannya merasa Tuhan seolah-olah diam dan tidak menjawab doa-doanya, yang mempertanyakan keadilan dan perhatian Allah melalui Elihu sahabatnya. Tuhan menegur pandangan itu. Mengapa engkau berbantah dengan dia? Kita pun sering merasa hal yang sama, seakan Tuhan tidak menjawab doa, tidak peduli pada penderitaan, atau tidak memberi arah di saat kita membutuhkan jawaban cepat. Namun ayat ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah benar-benar diam. Ia selalu berbicara. Hanya saja sering kita yang tidak memperhatikan atau tidak peka terhadap cara Tuhan berfirman. Tuhan berbicara bukan hanya melalui suara langsung atau mujizat besar. Ia berbicara melalui firman-Nya, hati nurani atau nasihat orang lain, bahkan melalui peristiwa hidup, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Masalahnya bukan pada diamnya Tuhan, tetapi pada ketulian hati kita yang tidak mau mendengar. Saudara-saudara terkasih, ayat 14 menegaskan Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Ini berarti Tuhan menggunakan berbagai cara untuk menuntun dan menegur umatnya. Dalam konteks Ayub, Elihu ingin menegaskan bahwa Tuhan berbicara melalui penderitaannya juga, bukan untuk menghukum, tetapi untuk membentuk dan memperdalam iman. Kita perlu belajar melihat bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh satu cara dalam berbicara. Kadang dia berbicara melalui keberhasilan, tetapi sering kali juga lewat kegagalan, penderitaan, dan waktu menunggu. Ketika kita tidak memahami jalan Tuhan, bukan berarti dia tidak berbicara. Mungkin kita perlu mengubah cara kita mendengarkannya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, masalah utama manusia bukanlah ketidakmampuan Tuhan untuk berbicara, tetapi ketidakmauan kita untuk mendengar. Dunia yang sibuk, hati yang penuh ambisi, dan pikiran yang dipenuhi kekhawatiran sering membuat kita kehilangan kepekaan terhadap suara Tuhan. Untuk mendengar suaranya, kita perlu berdiam diri dan merenung, memberi ruang bagi Roh Kudus untuk menuntun kita. Doa bukan hanya berbicara kepada Tuhan dengan daftar permohonan yang panjang, tetapi tidak memberi waktu untuk mendengar apa yang Tuhan ingin katakan. Mendengar Tuhan membutuhkan keheningan hati dan kesediaan untuk taat kepada firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat bagian firman Tuhan pagi hari ini, apa pesan Tuhan bagi kita saat ini? Pesan yang pertama adalah Allah itu tidak diam. Saudara-saudara terkasih, ayat ini mengingatkan kita bahwa ketika kita merasa Tuhan tidak menjawab atau tidak mendengar doa kita, itu bukan karena Tuhan tidak peduli atau tidak berbicara. Sebaliknya, Tuhan selalu berbicara dalam berbagai cara dan melalui berbagai sarana, baik dalam kehidupan kita sehari-hari, melalui firman-Nya, maupun melalui pengalaman hidup kita. Namun seringkali kita yang tidak peka
atau tidak memperhatikan cara Tuhan berbicara. Kadang kita merasa Tuhan berdiam diri. Mungkin jawabannya datang dalam bentuk yang berbeda dari yang kita harapkan, melalui pikiran kita, lewat nasihat orang lain, atau bahkan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Pesan Tuhan yang kedua adalah Tuhan berbicara dengan banyak cara. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini kita juga diingatkan bahwa Allah berfirman dengan 1-2 cara. Tuhan tidak hanya terbatas pada satu cara dalam menjawab doa atau memberi petunjuk, tetapi Ia menggunakan berbagai cara, bisa melalui firman-Nya yang tertulis, melalui suara hati, melalui perasaan yang terdalam, atau melalui keadaan sekitar kita yang membawa kita kepada pemahaman dan pencerahan. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, tetapi juga melalui pengalaman hidup kita. Dalam kesulitan misalnya, kita bisa belajar mendengar Tuhan melalui pengajaran yang didapat dari pengalaman tersebut. Begitu juga dalam kebahagiaan, Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui rasa syukur dan pengakuan akan berkat-berkat-Nya. Pesan Tuhan yang ketiga adalah kurangnya perhatian yang menghalangi pemahaman kita. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, orang tidak memperhatikannya adalah alasan utama mengapa banyak orang tidak mendengar suara Tuhan dengan jelas. Tuhan berbicara kepada kita, namun kita sering kali sibuk dengan kehidupan kita sendiri, atau memiliki hati yang keras dan tidak peka terhadap firman-Nya. Ketika kita tidak memberi perhatian pada cara Tuhan berbicara, kita melewatkan kesempatan untuk memahami kehendak-Nya. Seringkali kita terjebak dalam kesibukan, keinginan dunia, atau bahkan dalam rasa frustasi yang membuat kita tidak peka terhadap suara Tuhan. Mungkin kita berharap Tuhan berbicara dengan cara yang jelas dan langsung, tetapi kita seringkali tidak menyadari bahwa Dia sudah berbicara melalui banyak cara, termasuk melalui keadaan hidup kita, melalui firman-Nya, atau melalui kedamaian yang datang setelah kita berdoa. Pesan Tuhan yang keempat adalah Tuhan tidak pernah menyembunyikan jawaban. Bapak Ibu Saudara terkasih, meskipun terkadang kita merasa Tuhan tidak menjawab doa kita, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan selalu berbicara dan memberi petunjuk. Allah tidak pernah menyembunyikan jawabannya dari kita. Kita perlu belajar untuk mendengarkannya dan mengenali caranya berbicara. Jika kita terus mencari Tuhan dengan hati yang terbuka, kita akan menemukan bahwa Dia selalu hadir dan siap memberi arahan kepada kita. Jawaban Tuhan bisa datang melalui penghiburan dalam doa, melalui firman-Nya yang kita baca, atau melalui inspirasi yang datang dalam hati kita. Ketika kita tidak mendengar atau merasa kebingungan, itu bisa jadi karena kita belum cukup peka atau sabar menunggu waktu Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk terus belajar peka mendengarkan suara Tuhan dalam hidup ini. Jangan terlalu sibuk dengan suara-suara yang ada di dunia ini. Mari kita jalani hari ini dengan penuh ucapan syukur, karena Tuhan terus berbicara, karena Tuhan terus memperhatikan, karena Tuhan terus peduli dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam, haleluya, amin.